saya Siti Nadila, mahasiswa dari STIE Gici Business School. Pada kesempatan kali ini, melalui video presentasi, saya akan menyampaikan materi mata kuliah pemecahan masalah kompleks yang diampu oleh Bapak Husein Sutisna SPMSI. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah implementasi design thinking dalam problem solving. Nah, topik ini sangat relevan nih teman-teman, karena di tengah berbagai permasalahan yang semakin kompleks, kita dituntut untuk mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berorientasi pada solusi. Design thinking merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan manusia nih, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga tepat sasaran. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai konsep design thinking nih teman-teman. Tahapan-tahapannya serta contoh penerapannya seperti apa sih dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman, memberikan wawasan baru, serta bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak guys. Setelah perkenalan singkat tadi, selanjutnya saya akan mulai masuk ke pembahasan utama, yaitu pengertian design thinking. Design thinking adalah sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah yang menempatkan pengguna atau manusia sebagai pusat utama dalam setiap prosesnya. Nah, artinya sebelum mencari solusi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang benar-benar dibutuhkan, dirasakan, dan dialami oleh pengguna. Pendekatan ini menggabungkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, kreativitas dalam menghasilkan ide-ide baru, serta logika untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat dapat diterapkan secara nyata dan efektif. Nah, dengan design thinking, kita tidak hanya fokus pada masalah dari satu sisi, tetapi mencoba melihat permasalahan secara menyeluruh. Melalui proses ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan pengguna, dan dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Oleh itu, design thinking sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan organisasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih inovatif dan humanis. Nah, setelah memahami pengertian design thinking, selanjutnya kita akan membahas tujuan utama dari design thinking. Nah, apa sih tujuan utama dari design thinking? Nah, tujuan utama dari design thinking adalah untuk memahami masalah secara mendalam, bukan hanya melihat permasalahan dari permukaan. Melalui pendekatan ini, kita diajak benar-benar memahami kebutuhan, keinginan, serta pengalaman pengguna, sehingga masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi dengan lebih tepat. Nah, selain itu, design thinking bertujuan untuk menghasilkan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Solusi yang dibuat tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan hasil observasi dan empati terhadap pengguna. Nah, dengan begitu, solusi yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan mudah diterima. Design thinking juga berperan dalam mendorong munculnya inovasi. Pendekatan ini membuka ruangan untuk berpikir kreatif, mencoba ide-ide baru, serta melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini sangat penting teman-teman dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan terus berkembang. Tujuan lainnya adalah mengurangi resiko kegagalan dalam penerapan solusi dengan melakukan uji coba dan evaluasi sejak tahap awal. Nah, solusi dapat diperbaiki teman-teman sebelum benar-benar diterapkan secara luas. Hal ini membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Setelah memahami karakter utama design thinking, selanjutnya kita akan membahas prinsip iteratif dalam design thinking. Nah, prinsip iteratif berarti bahwa proses design thinking bersifat berulang dan tidak harus selalu berjalan secara urut dari awal sampai akhir. Dalam prakteknya, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan masalah baru atau masukan dari pengguna yang perlu diperbaiki. Melalui prinsip ini,
Solusi yang dibuat tidak langsung dianggap sempurna sejak awal. Sebaliknya, solusi terus dikembangkan melalui proses percobaan, evaluasi, dan perbaikan. Masukan dari pengguna menjadi hal yang sangat penting, teman-teman, karena membantu kita memahami apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu disempurnakan nih. Nah, dengan menerapkan prinsip iteratif, design thinking membantu menghasilkan solusi yang lebih fleksibel, teman-teman, tepat sasaran, dan relevan. Pendekatan ini juga meminimalkan kesalahan karena perbaikan dilakukan sejak tahap awal, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan dapat diterapkan dengan baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam design thinking. Nah, dalam design thinking terdapat 5 tahapan utama, yaitu empati, define, ideal, prototip, dan tes. Nah, kelima tahapan ini saling berhubungan satu sama lain, teman-teman, dan dapat diulang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, proses design thinking bersifat fleksibel dan tidak kaku, teman-teman. Tahapan pertama adalah empati, yaitu memahami pengguna secara mendalam. Pada tahapan ini, kita berusaha mengetahui kebutuhan, perasaan, serta permasalahan yang dialami oleh pengguna melalui observasi dan wawancara. Nah, untuk tahapan keduanya adalah itu merumuskan masalah berdasarkan hasil pemahaman pada tahap sebelumnya. Masalah didefinisikan secara jelas agar solusi benar-benar tepat sasaran, teman-teman. Nah, tahapan yang ketiga adalah ide, yaitu proses menghasilkan berbagai ide solusi pada tahapan ini. Kita bebas mengemukakan ide-ide kreatif tanpa takut salah, teman-teman, sehingga dapat ditemukan solusi terbaik. Nah, yang keempat adalah prototip, yaitu membuat bentuk awal dari solusi yang telah dipilih. Prototip berfungsi sebagai gambaran awal solusi agar dapat diuji dan dievaluasi. Nah, tahap terakhir adalah tes, yaitu menguji solusi atau prototip kepada pengguna, teman-teman. Dari tahap ini, kita akan mendapatkan masukan yang berguna untuk melakukan perbaikan pada solusi yang telah dibuat. Melalui kelima tahapan ini, design thinking membuat kita dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, kreatif, dan berorientasi pada pengguna. Nah, teman-teman, setelah memahami tahapan design thinking, selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan design thinking melalui studi kasus pada UMKM. Sebagai contoh, sebuah UMKM di bidang kuliner yang mengalami permasalahan di mana pelanggan sering harus menunggu terlalu lama nih saat memesan dan merasa bingung dalam memilih menu. Nah, permasalahan ini menyebabkan ketidaknyamanan pelanggan dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan, teman-teman. Dengan menggunakan pendekatan design thinking, pemilik UMKM ini terlebih dahulu memahami kondisi dan kebutuhan pelanggan melalui tahap empati. Dari hasil pengamatan tersebut, ditemukan bahwa pelanggan membutuhkan proses pemesanan yang lebih tepat dan tampilan menu yang lebih jelas. Nah, berdasarkan masalah tersebut, solusi yang kemudian dibuat antara lain menyediakan menu visual berupa gambar makanan sehingga pelanggan lebih mudah memilih. Nah, selain itu juga diterapkan sistem free order, teman-teman, untuk mengurangi waktu antrian serta dilakukan pengaturan ulang alur pelayanan agar proses pemesanan menjadi lebih tertata dan efisien. Nah, melalui penerapan solusi tersebut, pelanggan menjadi lebih nyaman, waktu tunggu dapat berkurang, dan pelayanan UMKM menjadi lebih efektif, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa design thinking dapat membantu UMKM dalam menyelesaikan permasalahan dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Nah, setelah melihat contoh penerapan desain pada studi kasus UMKM, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari design thinking nih, teman-teman. Salah satunya manfaat utama design thinking adalah solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran, teman-teman. Hal ini karena prosesnya diawali dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan permasalahan pengguna, sehingga solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata, teman-teman. Selain itu, design thinking juga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Ketika pengguna merasa didengar, dilibatkan,
dalam proses penyusunan solusi, maka hasil yang diberikan akan lebih mudah diterima dan digunakan. Apa sih manfaat lainnya? Nah, manfaat lainnya adalah design thinking sangat relevan diterapkan di berbagai bidang, baik dari dunia pendidikan maupun dunia pekerja. Nah, di dunia pendidikan, pendekatan ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif nih teman-teman. Sementara di dunia kerja ini apa sih? Design thinking dapat membantu organisasi dan perusahaan dalam menghadapi permasalahan kompleks secara inovatif dan efektif nih teman-teman. Nah, selain itu juga design thinking dapat meningkatkan kepuasan pelanggan setelah pengguna merasa didengar dan dilibatkan dalam proses penyusunan solusi, maka hasil yang diberikan akan lebih mudah diterima dan digunakan. Dengan berbagai manfaat tersebut, design thinking menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk diterapkan dalam proses pemecahan masalah di era saat ini, teman-teman. Nah, sebagai kesimpulannya, design thinking merupakan pendekatan problem solving yang efektif karena berorientasi pada manusia sebagai pusat dari setiap prosesnya nih. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, kreativitas, serta pemikiran logis dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan nih teman-teman. Melalui tahapan yang sistematis dan bersifat iteratif, design thinking membantu kita memahami masalah secara lebih mendalam nih, menghasilkan ide-ide yang inovatif, serta menguji solusi secara berkelanjutan teman-teman. Hal ini membuat solusi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pengguna. Dengan berbagai manfaat yang dimilikinya, design thinking sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai bidang nih teman-teman, baik di dunia pendidikan, dunia kerja, maupun dalam pengembangan usaha nih. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks nih teman-teman. Oke teman-teman, demikian pemaparan materi mengenai implementasi design thinking dalam problem solving yang dapat saya sampaikan nih. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua nih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Husain Sutisna, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah kompleks nih, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini teman-teman. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, tadi kita udah nonton bareng video presentasi tentang design thinking. Nah sekarang aku mau nampilin nih PPT yang isinya sebenarnya rangkuman dari video tadi. Jadi santai aja kita bahas lagi nih teman-teman. Dan sambil lihat PPT ini aku mau cerita dikit karena menurut aku konsep ini tuh sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Coba deh teman-teman ingat pengalaman kerja kelompok. Awalnya semangat, bagi tugas, bikin grup, janji bakalan kumpul, tapi makin kesini kok grupnya makin sepi ya. Ada yang chatnya cuma di-read, ada juga jawabannya singkat banget, dan akhirnya satu atau dua orang yang paling aktif. Ini sering terjadi banget nih guys. Biasanya di kondisi kayak gini kita langsung mikir, ini orang kenapa sih kok nggak tanggung jawab, males banget deh sekelompok sama dia. Padahal kita belum tentu tahu ceritanya. Nah, design thinking ada tahapan yang namanya empati nih teman-teman. Jadi, empati itu bukan berarti membenarkan semua perilaku orang lain, tapi mencoba memahami dulu. Misalnya ada teman yang kelihatannya nggak aktif, bisa jadi dia kerja sambil kuliah, atau bisa jadi dia lagi ada masa keluarga, atau bisa jadi sebenarnya bingung tapi nggak berani nanya nih kalau misalkan ada kerja kelompok. Kalau kita langsung marah tanpa ngerti situasinya, masalahnya malah makin panjang. Nah, di tahap ini kita belajar buat dengerin, bukan langsung menyala atau menyalahkan orang lain gitu. Setelah kita coba ngerti, baru kita masuk ke tahap defend. Nah, jadi defend itu intinya nanya, sebenarnya masalahnya di mana sih? Masalahnya bukan orangnya malas, tapi mungkin tugasnya nggak jelas atau nggak mau kerja, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau kita salah mendefinisikan masalah, solusi apapun bakal terasa nggak pas.
Kalau masalahnya udah jelas, baru kita mikir solusinya nih. Di tahap ide ini, semua ide boleh masuk. Nggak ada ide yang langsung dibilang aneh. Kadang solusinya sederhana banget, kayak bikin to-do list bareng atau jadwal check-in tiap minggu. Yang penting semua merasa dilibatkan gitu. Kalau misalkan kita ada tugas kelompok. Nah, coba kita masuk ke tahap prototip. Prototip itu bukan solusi final, intinya dicoba dulu. Kalau ternyata nggak cocok, ya udah diubah lagi, dibikin lagi jadwal jadwal tugas kuliahnya, atau misalkan ada kerja kelompok nih, kita bagi-bagi tugas gitu. Nggak ada yang harus langsung sempurna, guys. Nah, setelah dicoba, kita lihat hasilnya. Kalau ternyata lebih baik, berarti oke. Kalau belum, bukan berarti gagal, teman-teman. Itu cuma tanda kalau kita perlu cari cara lain atau cari solusi lain gitu. Menurut aku, ini yang bikin design thinking beda. Kita diajak buat lebih sabar, lebih mau didengerin, lebih lebih menghargai proses, bukan cuma ngejar hasil cepat, tapi solusi yang beneran jalan. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke manfaat design thinking. Nah, yang pertama lebih memahami pengguna. Design thinking membuat kita benar-benar memahami kebutuhan orang lain, bukan cuma menebak-nebak aja. Kita belajar mendengarkan, mengamati, dan melihat masalah dari sudut pandang pengguna. Yang kedua itu ada solusi lebih tepat sasaran. Karena masalahnya didefinisikan dengan jelas, solusi yang dihasilkan jadi relevan dan tidak asal-asalan. Yang ketiga itu mendorong kreativitas. Di tahap idea, semua ide boleh muncul tanpa takut salah. Ini bikin kita lebih berani berpikir kreatif. Yang keempat itu ada mengurangi risiko kegagalan. Nah, solusi tidak langsung diterapkan besar-besaran. Dengan prototip dan tes, kita bisa mencoba dulu dan memperbaiki sebelum benar-benar digunakan nih. Yang kelima, membiasakan kerja tim yang baik. Design thinking mengajarkan kerjasama, komunikasi, dan saling menghargai pendapat dalam tim. Yang keenam, yaitu fleksibel dan mudah diterapkan. Metode ini bisa digunakan di banyak bidang, pendidikan bisnis, teknologi, sosial, bahkan dalam kehidupan sehari-hari nih guys. Yang ketujuh itu fokus pada proses bukan hanya hasil. Design thinking mengajarkan bahwa gagal itu bagian dari belajar dan setiap proses punya nilai. Oke guys, jadi kesimpulannya design thinking itu bikin proses problem solving jadi lebih manusiawi, terstruktur, dan kreatif. Kita nggak langsung loncat ke solusi, tapi mulai dari benar-benar mengerti masalah dan kebutuhan orang yang terlibat. Lewat tahapan seperti memahami masalah, mencari ide, bikin solusi, sampai di tes kita jadi bisa nemuin solusi yang lebih tepat guna dan enggak asal nebak. Nah, selain itu juga design thinking ngajarin buat terbuka sama masukan, nggak takut salah dan mau terus memperbaiki solusi. Intinya, implementasi design thinking membantu kita nyelesain masalah dengan cara yang lebih efektif, kreatif, dan sesuai kebutuhan nyata, bukan cuma kelihatan bagus di teori tapi juga bisa dipakai di dunia nyata, guys. Oke guys, kenapa sih kita perlu pakai design thinking nih kalau misalkan ada yang nanya guys? Karena kalau langsung ke solusi kadang malah nggak kena. Nah, design thinking bikin kita paham dulu masalahnya jadi solusinya lebih tepat. Tahapannya ribet gak sih? Sebenarnya nggak ribet guys, cuma ada beberapa tahap kayak memahami masalah, cari ide, bikin solusi, terus dicoba, semua ngalir aja gitu guys. Apa manfaatnya buat kita nih kalau misalkan kita pakai design thinking? Manfaatnya kita jadi lebih kreatif, bisa kerja tim dengan baik, dan solusi yang kita buat tuh lebih kepake. Jadi kesimpulannya, design thinking itu ngebantu kita nyelesain masalah dengan cara yang lebih santai tapi tetap efektif. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang design thinking dan gimana cara pakainya buat nyelesain masalah. Semoga kalian ngerti ya dan gak cuma sekedar teori aja. Hehehe. Yang seru dari design thinking tuh kita diajari buat benar-benar ngerti masalahnya dulu, baru mikirin solusinya guys. Jadi nggak asal nebak-nebak aja nih, atau bikin solusi yang nggak kepake. Tahapannya gampang kok, cuma observasi, ide, bikin solusi, terus dicoba deh. Kalau kurang pas, tinggal diperbaiki lagi, simpel kan? Desain thinking ini nggak cuma buat tugas kuliah aja loh, kalian bisa pakai buat hal-hal kecil sehari-hari kayak kerja kelompok, bikin proyek, atau nyelesain masalah sama teman di rumah. Pokoknya bikin kita lebih kreatif deh dan bikin kita ngerti orang lain juga.
Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung sama salah satu tahapannya, tulis aja di kolom komentar, guys. Kita bakal senang banget bantu jawabnya. Dan kalau kalian punya pengalaman sendiri pakai design thinking, share juga dong. Seru kan kalau bisa belajar dari pengalaman teman-teman lain juga. Makasih banget ya guys udah nonton sampai habis nih. Semoga bermanfaat. Semoga kalian makin pede buat nyelesain masalah. Semoga juga bisa bikin kalian lebih kreatif dan terbuka sama ide-ide baru. Bye 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 guys. Terima kasih. Sampai jumpa.